nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa serta utamanya ketertarikan belajar para siswa. Pada tujuan akhirnya kami ingin memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Melalui program ini juga kita semua diharapkan untuk dapat bergerak bersama melakukan inovasi pendidikan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini juga saya juga ingin menyampaikan rasa bangga saya kepada setinggi-tingginya kepada para VR Ambassador sehingga berada pada tahap diseminasi ini. Proses sebelum hingga pada tahap diseminasi ini sangat-sangat sangat menantang dan berat ya Pak Robi ya. Pak Robi sendiri mengalami bagaimana proses belajar bersama dengan kami. Tidak ada yang mudah untuk mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Selamat belajar teman-teman semua, tetap semangat, terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Juliana selaku Head of Program Putra Sampurna Foundation. Dan selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ande Rizky yang juga ini merupakan ada darah Minangnya ini Pak Kabid dan Bapak Ibu semuanya kemarin sudah sempat bincang-bincang dan beliau ini adalah bapaknya orang Lintau Pak. Bapak beliau adalah orang Lintau. Kepada Bapak Ande selaku Managing Director dari Melia Lab kami persilahkan. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah semuanya kita masih diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama-sama di sini di sesi diseminasi yang akan dilakukan oleh salah satu VR Ambassador Guru Binar dan juga Melia Lab yaitu Pak Robi. Ini ada Pak Robi adalah salah satu dari sekian banyak guru-guru hebat VR Ambassador yang sudah melewati banyak sekali aral dan rintangan dari pembelajaran dan alhamdulillah diseminasi hari ini bisa dilaksanakan dengan insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian terima kasih sekali kepada Bapak Kabid GTK Sumatera Barat untuk memberikan kepercayaannya kepada Pak Robi dan juga kami khususnya dari Guru Binar dan juga Melia Lab untuk tetap mendukung memberikan solusi inovasi teknologi bagi dunia pendidikan Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Ya kebetulan kan tadi kayak Pak Robi bilang saya juga ada darah Minangnya tapi sudah lama sekali berada di Jakarta sehingga kadang-kadang suka masih belum terlalu hafal bahasa-bahasa Minang cuma sedikit-sedikit bisa ngerti lah. Terima kasih Pak Suindra sebagai Kabid GTK untuk kesempatannya dan kemudian penghargaan tinggi-tingginya juga kepada Pak Robi dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada para peserta diseminasi, Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar bagaimana penggunaan virtual reality ini untuk pendidikan dan bagaimana virtual reality bisa menjadi solusi bagi pembelajaran saat ini dan juga di masa depan nanti. Terima kasih, selamat belajar. Mari resapi semua ilmu pengetahuan yang akan dibagikan oleh Pak Robi. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Andes selaku Manajer Direktur dari Melia Lab yang sudah memberikan kata sambutan beliau. Sebelumnya Pak, kami mau melaporkan kepada Bapak bahwa kegiatan VR Ambassador ini diikuti diseminasinya ini diikuti oleh 101 orang guru, yang mana 88 orang guru adalah guru dari Sumatera Barat dan 13 orang guru adalah 13 guru dari 9 provinsi lainnya di Sumatera Barat. Jadi dinominasi oleh guru-guru Sumatera Barat, Bapak Ibu, kita tahu sebiasanya atau selama ini Bapak Kabid kita ini selalu support terhadap kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kompetensi dari guru-guru kita di Sumatera Barat ini. Memang beliau selalu mensupport saya, juga mensupport guru-guru lainnya untuk terus berkreasi, terus berinovasi. Bila Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan nanti kami juga mohon kepada Bapak untuk membuka secara resmi kegiatan diseminasi ini. Kepada Bapak Suindra SPD MM, kami persilakan.
Masih mute Bapak? Belum di itu Pak, belum unmute Pak. Oh ya. Oke. Sudah lebih? Sudah Pak. Ya. Oke. Jadi kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, terutama Bu Juliana dan Pak Andesa yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua, walaupun waktunya sangat sedikit, tapi bagi kami itu sangat bermakna. Ada beberapa poin tadi yang kami catat dan disampaikan Ibu Diana sama Pak Andesa ya, terkait bagaimana kita memberdayakan guru-guru kita ke depan gitu ya. Nah, kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sangat mensupport acara ini karena memang kita paham sekali dan sadar bahwa dunia sudah bergerak kencang ya. Jadi gerakan dunia itu lebih kencang sebenarnya dari gerakan kita sebagai kaum pendidik gitu. Walaupun di Kemdikbud sudah ada program guru penggerak ya, dengan merdeka belajarnya, ternyata ilmu itu lebih merdeka daripada kita gitu. Apa yang kita dapatkan hari ini besok orang sudah tahu gitu. Makanya saya sangat senang sekali dengan acara ini, Friend Ambassador ini, program reality virtual ini memang yang perlu kita fokuskan ke depan. Saya teringat Pak Andesa dan Pak Robi, kami ketika saya jadi kepala sekolah dulu atau jadi instruktur, itu ada namanya dengan metode pembelajaran contextual teaching and learning gitu. Jadi dia lebih kontekstual. Artinya apa? Memang kita akan membawa siswa ke alam yang sebenarnya, tidak membawa siswa ke alam hayalan. Meskipun guru kita bagus strategi, metode pembelajaran tekniknya bagus atau basic ilmunya bagus, tetapi ketika guru kita hanya bisa membawa alam yang abstrak ke lingkungan siswa, tentu yang kita tanam kepada siswa itu adalah hayalan semata. Sementara siswa kita akan dihadapkan kepada dunia-dunia nyata yang terus bergerak. Apalagi di zaman pandemi COVID seperti ini, dengan era digitalisasi itu, maka informasi itu per detik datangnya kepada kita semua, baik kepada guru maupun kepada siswa dan masyarakat setempat gitu. Maka kita sangat berharap dengan program seperti ini, diseminasi reality virtual ini akan mampu membuatkan tambahan wawasan guru kita, tambahan kompetensi kita, guru kita, menambah skill guru kita dalam pembelajaran. Kita di Sumatera Barat sejak adanya pandemi COVID, sesuai SKB 4 Menteri, juga edaran Mendikbud nomor 15/2020 tentang pembelajaran masa COVID, kita sudah membuat portal pembelajaran yang kita sebut dengan portal Cerdik Pandai. Di mana portal ini sudah mampu mengakomodasi siswa dan guru se-Sumatera Barat. Nah, di situ guru kita dapat membuat kelas maya ya, yang tadinya tatap muka sekarang menjadi tatap maya. Ini kita kerjasama dengan Pusdatin dan Ruby ada di dalamnya. Jadi ada guru-guru duta pelajar kita memanfaatkan sebaik mungkin untuk percepatan ya pengembangan pembelajaran di kuliah kita di Sumatera Barat. Alhamdulillah program tersebut sudah diakomodasi dan dimanfaatkan oleh siswa, dimanfaatkan oleh guru kita semua, dan masyarakat pun, pemerintah pun, atau kita pun dari Dinas Pendidikan bisa memantau kegiatan tersebut begitu. Nah, memang PR kita adalah efektivitas pembelajaran daring itu baru 30%, 70%-nya belum efektif. Ini terkendala oleh karena tidak semua siswa mampu beli HP. Ini masalah klasik nih Pak Andes. Tidak semua daerah juga yang ada internetnya atau malah listrik juga masih ada yang belum optimal. Kemudian kemampuan IT guru kita baru 40%. 60% guru kita belum familiar menggunakan IT dalam pembelajaran gitu. Maka ini menjadi PR kita semua. Kita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memberdayakan dari segala sumber daya yang ada. Apakah dengan mengoptimalkan kemampuan guru yang ada. Jadi kita sangat berterima kasih nih kepada program Kemdikbud dengan adanya Duta Rumah Belajar, dengan adanya program guru penggerak ini kita berdayakan semaksimal mungkin. Nah, kemarin memang kita diskusi dengan teman-teman kita ini, teman guru ini, kita di provinsi itu secara periodik itu adakan pertemuan secara rutin. Kami juga Pak Anies punya WA tersendiri ini dengan DPR ini, sehingga efektif komunikasi jalan terus sesuai dengan fenomena dan perkembangan yang ada begitu. Nah, sekarang kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini dengan pandemi COVID ini. Bapak Gubernur kita Sumatera Barat sudah sampaikan pada KLAN kita Dinas Pendidikan juga pada guru kita Sumatera Barat bahwa metode daring itu adalah permanen. Tidak ada COVID, pembelajaran ke depan daring gitu. Karena dunia sudah seperti ini, ya, dunia digitalisasi. Sesuai dengan teori Jack Ma, maka dunia ke depan itulah dunia mesin. Tetapi walaupun dunia mesin, Jack Ma juga katakan tidak ada yang tidak dimiliki oleh mesin adalah karakter. Maka kita pesankan kepada teman-teman yang ada di grup ini, kita
kita tidak mau anak kita penuh dengan kompetensi, penuh dengan pengetahuan dan skill dan intelektualitasnya, tapi tetap saja yang kita pelihara itu adalah karakter siswa. Maka di sini barangkali dengan virtual reality ini alam menggambarkan kepada kita semua. Jadi kita di Sumatera Barat, Pak Ades, ya di Minangkabau, saya bangga juga nih dari Lintau, kita punya filosofi itu, Pak Ades, adat masih syarat masih kita bulah. Lalu yang kedua, reality virtual ini sudah ada di Sumatera Barat sebenarnya, itu alam takambang jadi guru. Begitu ya Pak Ades. Jadi alam takambang jadi guru ini, alam ini adalah guru kita. Dia bisa mengajarkan apa saja. Rugi kita kalau seandainya alam tidak kita manfaatkan, tidak kita pakai dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, ini sangat cocok sekali programnya ini Pak Des dan Bu Lia. Kita sangat dukung dengan support. Dan kita berharap teman-teman guru yang sudah hadir di sini ikuti acara itu dengan serius, sebaik mungkin, manfaatkan potensi yang ada. Kemudian barangkali tidak hanya saja mendengar, barangkali kalau memang ada teman-teman yang ada di sebagai partisipan di sini, kalau ada ide, ada gagasan, itu bisa kita disampaikan di sini. Karena memang kita di Sumatera Barat, Pak Andes, pola BIMTEK kita sudah berubah. Itu tidak hanya monoton saja, tapi kita itu timbal balik gitu. Jadi sebagai narasumber barangkali ada yang dipahami, barangkali sebagai peserta ada juga yang dipahami, maka harusnya itu timbal balik gitu. Tujuannya adalah agar hasil BIMTEK itu sempurna. Ada yang diberikan oleh narasumber, barangkali ada pula yang didapatkan dari peserta. Jadi terjadi di situ kolaborasi yang sangat efektif, sehingga harapan kita itu betul-betul terciptalah sebuah model pembelajaran yang betul-betul mampu mengampu kemampuan dan potensi siswa kita ke depan gitu. Karena memang pada kondisi seperti ini Pak Des, Pak Ilya, Pak Robi, zaman kita dulu tidak ada seperti ini. Anak-anak kita yang zaman ini terlahir dengan zaman seperti ini, kita di suatu sisi kita prihatin, dia tidak ketemu dengan gurunya, tidak ketemu dengan sekolahnya, tidak ketemu lagi dengan bukunya. Rata-rata anak kita ketemu dengan tab-nya, ketemu dengan Android-nya. Dia tidak bisa buka lembaran-lembaran buku, tetapi dia bisa buka lembaran buku itu di tab-nya begitu atau di HP-nya. Maka metode semacam ini kita tidak mau menjarakkan siswa dengan masyarakat, jangan menjarakkan siswa dengan lingkungannya. Karena pada akhirnya anak-anak kita sebut akan menjadi pintar dan menjadi orang hebat nanti, pasti dia butuh lingkungan. Karena memang manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial gitu. Artinya memang itu kondisi-kondisi yang kita rasakan Pak Ades. Sebagian saya melaporkan ini ya, bagaimana kondisi kita di Sumatera Barat masa pandemi COVID ini. Tapi alhamdulillah guru-guru kita di Sumatera Barat tetap gigih dan tangguh Pak Ades. Kita buktikan kemarin di Duta Rumah Belajar, alhamdulillah guru kita dari Sumatera Barat dapat duta belajar terbaik tingkat nasional, itu Pak Beri yang ada di SMA 1 Tarusan Pesisir Selatan itu. Ini membuktikan pada kita semua, apapun yang terjadi di dunia ini, guru-guru kita tetap eksis dengan kompetensi yang dia miliki. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada Pak Andes, Pak Robi, dan Bu Lia tadi yang sudah. Baik, terputus Pak Kabid kita kayaknya. Jadi baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Kabid kita kembali terhubung, mungkin karena bandwidth yang sedang padat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Jadi Pak Kabid itu sangat support sekali itu Pak Andes, Bu Juliana mengenai kegiatan-kegiatan yang memang itu meningkatkan kompetensi dari guru. Makanya beliau berpesan kemarin itu ini kalau dikembangkan di Sumatera Barat ini sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan Ibu Juliana dan Pak Andes itu membuka pintu kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Saya lihat itu Sumatera Utara itu sudah kerjasama dengan Putra Sampurna Foundation. Ini mudah-mudahan Sumatera Barat juga masuk dalam radar Putra Sampurna Foundation dan Melia Lab untuk kerjasama. Ya Pak Kabid. Halo Pak. Baik, masih belum tersambung dengan maksimal Bapak Kabid kita. Kita menunggu Pak Kabid kita sebentar Bapak Ibu untuk membuka kegiatan kita ini secara resmi. Jadi Bapak, tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya
mudah-mudahan saja Ibu Juliana dari Putra Sampurna Foundation dan Pak Andes itu membuka pintu kerjasama Pak untuk kita di Sumatera Barat untuk mengembangkan media virtual reality ini, karena tetangga kita itu Sumatera Utara itu sudah duluan itu Pak. Dan Ibu Juliana itu bersedia nantinya Pak. Ya. Nyambung lebih? Ya Pak, silakan Pak. Oke, agak terputus tadi. Jadi barangkali mohon maaf Pak Anies dan Bu Ilya, teman-teman semua terputus tadi karena sinyal seperti itu. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi VR Ambassador kita buka secara resmi, ya. Semoga acara ini dapat menjadi ajang baru bagi guru-guru kita sebagai komunitas guru penggerak atau komunitas pembelajaran di Sumatera Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat melaksanakan kegiatan diseminasi, Pak Robi dan teman-teman semua. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan Bapak Kabid GTK sudah membuka kegiatan kita secara resmi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Juliana, kepada Bapak Andes yang telah bersedia untuk bergabung pada kegiatan hari ini. Kami maklum bahwasanya kegiatan dan jadwal dari Bapak-Bapak dan Ibu Juliana itu sangat padat dan sangat sibuk sekali. Kami doakan Bapak Syindra, Pak Andes, Bu Juliana selalu sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan salam sehat. Terima kasih. Jika Bapak Ibu berkenan, kami persilakan untuk tetap di room, tapi jika Bapak Ibu memiliki agenda lain juga kami persilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih Bapak, sekali lagi Pak Kabid, terima kasih Ibu Iliana. Sama Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Semangat semuanya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung bersama kita 66 orang guru. Bapak Ibu, ini nanti rencananya ini Pak Beri nanti tadi yang akan menjadi moderator saya ini Bapak Ibu. Tapi karena Pak Beri tiba-tiba harus pergi ke kantor cabang dinas, maka saya harus langsung menjadi moderator sekaligus menjadi narasumber. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ini saya sudah lihat dari Jawa Timur sudah bergabung, dari Kalimantan Selatan juga sudah bergabung, dari DKI juga bergabung, dan dari Bekasi Jawa Barat ini sudah bergabung Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu guru-guru yang memang yang ikut ini juga orang-orang yang tidak kalah luar biasa jam terbangnya dari saya ini. Jadi ini mohon izin kepada Bapak Ibu karena kebetulan saya mendapatkan kesempatan menjadi VR Ambassador dan harus mendiseminasikannya, maka saya mencoba berbagi kepada Bapak Ibu mengenai kegiatan kita ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam room ini ada Ibu Yuanita juga. Nanti Ibu Yuanita itu dari Guru Binar akan mencoba membantu saya nanti jika saya itu ada kelupaan. Nih mohon maaf Ibu, ya, jika saya ada kelupaan nanti disanggah saja ini Ibu karena masih pemula. Ya, baik Pak. Jadi ini kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu ini onboarding session ini adalah kegiatan kita menjelaskan bagaimana kegiatan diseminasi dari VR Ambassador, yaitu tentang perancangan media pembelajaran berbasis VR. Jadi Bapak Ibu, kemarin di grup ada yang bertanya bagaimana bentuk kegiatan kita Pak dan apa mekanismenya. Pada kegiatan kita pada siang hari inilah saya akan menjelaskan semuanya mekanisme kegiatan kita ini, berapa kali kita akan mengadakan sinkronusnya dan apa pelantar yang kita gunakan untuk media asinkronusnya. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen. Ini saya mau lihat dulu nih sebelum saya share screen ini. Oke, wajah-wajah semangat dari Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada 2 orang itu yang di dalam bus. Sekarang kayaknya udah turun dari bus, ini ibunya sudah naik motor lagi, luar biasa. Sampai naik motor, hati-hati Ibu, mudah-mudahan cepat sampai di rumah, bisa fokus kembali untuk mengikuti kegiatan kita ini.
Baik, oke. Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Itu saya share screen saya. Kalau tidak bisa dilihat, Bapak Ibu bisa katakan. Jadi kalau bisa lihat, kita lanjut saja Bapak Ibu. Baik, kegiatan kita ini diseminasi PR Ambassador. Kebetulan alhamdulillah dari sekian banyak peserta yang mengikuti kegiatan ini mulai pendaftaran waktu itu di sekitar bulan November 2020. Di Januari itu alhamdulillah saya dapat pemberitahuan email dari guru binar, ada dulu namanya masih Lentera Edu, bahwasanya saya terpilih menjadi salah satu dari 600 orang calon VR Ambassador dari 1000-an orang yang mendaftar. Alhamdulillah pada saat ini yang melakukan diseminasi pada tahap akhir ini lebih kurang 50 orang VR Ambassador dari seluruh Indonesia. Dan saya merupakan satu-satunya VR Ambassador dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi kegiatan kita ini Bapak Ibu itu diinisiasi oleh Putra Sampurna Foundation bersama Guru Binar dan bekerjasama dengan Melia Lab dan juga dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek-Dikti, ini sudah gabung, kalau sekarang namanya BRIN, dan juga Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jadi kita mulai kegiatan onboarding ini pada tanggal 3 Mei pada saat sekarang ini. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saya buka sesi pertanyaan atau Bapak Ibu lewat chat, dan juga saya berikan kesempatan nanti untuk Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung jika Bapak Ibu mau bertanya secara langsung. Jadi ini kegiatan kita ini Bapak Ibu, kegiatan inovasi perancangan dia pembelajaran basis PR ini itu nanti Bapak Ibu akan mengikuti program pengembangan kompetensi guru dalam menyusun program interaktif berbasis virtual reality yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan belajar siswa serta memberikan pengalaman belajar yang autentik dan tanpa batas. Oke, nanti tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyusun pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi VR sebagai alternatif media pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan pengalaman belajar autentik dan tanpa batas menggunakan media pembelajaran berbasis VR. Bapak Ibu, selama ini kita di Sumatera Barat itu identik dengan media pembelajarannya itu video pembelajaran. Kemarin juga saya sudah berapa kali memberikan pelatihan, selain video pembelajaran juga ada multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu tambah lagi pengetahuannya, tambah lagi keterampilannya, nanti itu virtual reality. Jadi seperti apa virtual reality itu? Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu dengan apa buatnya. Nanti kita akan sesuai berjalannya waktu lebih kurang 1 bulan kegiatan kita ini, Bapak Ibu akan paham. Bapak Ibu tidak usah bayangkan dulu yang pusing-pusing, yang harus coding segala macamnya. Kita akan lihat nanti bahwasanya kegiatan kita ini tidak ada perlu pakai coding-coding Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu itu bisa dengan mudah melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi pendaftaran kita buka kemarin sampai tanggal 2 Mei dengan 101 pendaftar. Dan kegiatan kita dimulai pada 3 sampai 29 Mei 2021. Nah, ini pada kegiatan ini dan akan ditutup pada 31 Mei. Ditutup akhir kegiatan kita ini 31 Mei. Tapi Bapak Ibu, ini yang sudah saya rancang mengenai kegiatan kita, bahwasanya Senin ini kita melakukan onboarding. Nah, ini dalam minggu ini memang agak padat Bapak Ibu, kita ada 2 kali video conference. Lalu hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 13 sampai pukul 15 juga, itu kita langsung membuat skenario VR dan sesi refleksi kelas sinkronus dan tugas. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, ini terputus sebentar ini karena jaringan.
Oke, terima kasih Pak Beri Devanda. Ini terlempar tadi dan hostnya kembali jatuh kepada Bapak Beri Devanda. Oke Pak Beri, mohon diberi kembali saya akses untuk co-host atau host biar saya bisa share screen kembali. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kita akan coba cari settingannya nanti karena ini di setting awalnya hanya co-host yang bisa berbicara. Nanti kita akan buka mic-nya secara semua Pak Ibu supaya Bapak Ibu bisa berbicara. Jika ada yang mau ditanya langsung bisa ditanyakan. Baik Bapak Ibu, Pak Beri, mohon bantuannya Pak Beri untuk bisa mengubah settingan agar semua audien bisa berbicara Pak Beri. Karena ini seperti lagi bicara sendiri saya nih Pak Beri. Halo Pak Beri. Baik, sebentar Pak Robi. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjut dulu ya Pak Ibu sambil settingan diubah oleh Pak Beri Devanda. Ini tadi saya sudah sampai di sini Bapak Ibu. Sudah Pak Robi. Oke, sudah ya Pak Beri. Ini tadi Bapak Ibu, kita akan skenario VR. Kita akan mulai Bapak Ibu nanti kenapa saya mulainya di hari Kamis. Karena nanti Bapak Ibu punya kelas dulu, Bapak Ibu masuk dulu, Bapak Ibu literasi dulu. Nanti setelah Bapak Ibu literasi dan sudah Bapak Ibu baca-baca, baru kita masuk ke skenario VR-nya atau kita masuk ke SPR-nya betul pada hari Kamis. Nanti biar kita bisa lanjut. Lalu selanjutnya Pak Ibu, hari Kamis 20 Mei, karena yang agak lama Bapak Ibu, ini kenapa saya jarakkan? Pertama karena Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua itu nanti supaya Bapak Ibu lebih leluasa dalam mengerjakan tugasnya dalam membuat sebuah media virtual reality. Dan nanti 1 minggu setelah itu kita akan penutupan dan refleksi kelas inovasi, ini mohon maaf, inovasi media pembelajaran berbasis VR. Itu Bapak Ibu urutan kegiatan kita. Dan teknis pelatihan, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mungkin ada yang baru tahu tentang guru binar ini. Jadi guru binar ini merupakan pelantar pelatihan guru. Jadi nanti Bapak Ibu akan coba langsung sekarang untuk mencoba mengakses guru binar. Jadi ini disengaja dibuat oleh Putra Sempurna Foundation itu untuk pengembangan karir guru. Itu melalui pelatihan yang beragam pengembangan profesionalisme yang holistik, terintegrasi, dan sistematis. Jadi Bapak Ibu akan melihat classroom kita ini berbeda dengan classroom-classroom lainnya. Yang biasanya sudah menggunakan kelas Maya, sudah menggunakan Cadia Pandai, menggunakan Google Classroom, menggunakan Microsoft Teams. Ini berbeda Bapak Ibu, ini lebih profesional, terintegrasi, dan sistematis. Nanti kita akan lihat di sana Bapak Ibu. Jadi tujuannya ini adalah untuk meningkatkan akses pelatihan guru dan kepala sekolah demi mewujudkan hasil belajar siswa yang lebih baik melalui pelatihan yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online. Jadi ini belajarnya swapacu.
dan penerima manfaatnya ini nanti di sini siswa SMP, ini SD-nya ketinggalan. Jadi juga ada siswa SD, siswanya SMP SMA, tapi gurunya itu juga bisa mengembangkan media-media pembelajaran di Guru Binar ini. Dan tentu juga kepala sekolah. Jadi strateginya kita akan ada pelatihan online, pendampingan, konsultasi dan refleksi, lalu praktik penerapan materi. Ya Bapak Ibu, dan juga kita kegiatan ini juga disupport oleh Melea Lab, yaitu atau produk dari perusahaan virtual reality terdepan di Indonesia, Sinta VR, yang ini sudah melaksanakan kerjasama di 10 negara sejak 2016 dan lebih dari 100 proyek, dan merupakan perusahaan lokal yang paling inovatif di Indonesia di bidang media imersif, VR, AR, dan MR. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut masuk ke dalam pelantar kita Guru Binar, marilah bersama-sama kita ini tonton video ini terlebih dahulu. Nggak jalan sama RT-nya. Bentar Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu. Itulah tadi sebentar cuplikan tentang virtual reality ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin yang masih bertanya-tanya seperti apakah itu virtual reality, tadi kami sudah memutarkan sedikit video. Jadi kita nanti akan mencoba membuat media pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan yang susah-susahnya dulu, tapi nanti kita akan langkah demi langkah akan sampai bagaimana targetnya media pembelajaran Bapak Ibu dengan VR itu selesai. Dan kabar bahagianya Bapak Ibu itu diberi akses 1 bulan oleh Melia Lab, itu akun premium. Bapak Ibu akan diberi akun premium sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di Melia Lab. Jadi manfaatkan waktu yang ada 1 bulan ini untuk bisa Bapak Ibu membuat media-media pembelajaran yang inovatif nanti dengan virtual reality. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan share screen saya. Oke, ini kita teori, kita cepat saja di sini Bapak Ibu, bahwasanya efek COVID-19 dalam pendidikan itu sekarang terjadi learning loss, yaitu tanda-tanda siswa itu menyatakan siswa tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan selama belajar dari rumah. Jadi ada 68% dari 11.306 guru yang mengatakan bahwa 50% atau siswa tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan dari rumah. Ini nanti saya akan bagikan slide-nya ini di grup WA, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Dan kita di sini Bapak Ibu tentang Melia Lab adalah platform all-in-one virtual reality untuk pendidikan. Platform ini membuat semua guru mampu membuat atau memodifikasi konten pembelajaran berbasis virtual reality sendiri tanpa harus menghabiskan waktu untuk coding dan implementasi membeli perangkat yang mahal. Ya Bapak Ibu, ada yang kemarin WA saya, Pak, saya tidak ada punya VR Google atau VR glasses itu kacamata VR. Bisa nggak saya ikut kegiatan ini? Saya katakan bisa, karena untuk VR kita ini, kalau andaikan kita tidak punya VR glasses atau VR Google itu, kita tetap bisa menggunakan perangkat HP kita. Nah, nanti kita akan sampai di sana bagaimana cara penggunaannya. Jadi Melia Lab nanti sudah menyediakan ribuan aset 3D dan animasi siap pakai, ratusan template aset pembelajaran siap pakai, tidak perlu coding, sangat mudah digunakan, lalu tidak perlu menambah infrastruktur mahal, lalu dengan sistem kuis dengan penilaian real time, dan sistem tracking behavior per siswa untuk analisis kelas. Nanti kita akan lihat di aplikasinya di Melia Lab. Oke Bapak Ibu, satu video lagi yang akan saya putarkan untuk Bapak Ibu. Pak Robi, suaranya tidak terlihat, tidak terdengar. Mungkin bisa di-share sound-nya juga. Ya, saya stop dulu. Ini lupa tadi checklistnya ini, Ibu. Maaf. Akan tetapi, jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka, lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya, virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni.
Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira udah mulai terbayang nggak ini? Kira-kira VR yang Dalam satu kalimat singkat saja. Yuk kita kembali lagi. Oke, ini sebentar Bapak Ibu, belum saya stop tadi. Bisa di-refresh karena passwordnya beda. Passwordnya adalah 8. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, kalau yang mau bertanya sebelum kita lanjut, ini boleh Bapak Ibu, silakan ajukan raise hand dan saya akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya terlebih dahulu sampai materi yang baru saya sampaikan. Oke, berarti masih cukup jelas semuanya, sehingga belum ada yang bertanya. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan lagi presentasi saya. Oke, Bapak Ibu, Milea Lab itu telah diakses di 34 provinsi dengan 16.000 siswa dan melatih 2.500 guru pionir. Jadi juga ada tahun kemarin tuh Bapak Ibu, saya sudah tahu sebenarnya dengan Milea Lab ini, waktu itu ada sekolah pionir, ada kegiatan sekolah pionir, dan jika sekolah yang bersangkutan itu terpilih, maka akan mendapatkan bantuan VR Google itu dari Milea Lab. Karena memang saya belum beruntung pada tahun kemarin itu sekolah saya tidak mendapatkannya. Mungkin sudah ada sekolah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bantuan atau menjadi sekolah pionir dari Milea Lab. Oke Bapak Ibu, nah ini dia. Saya selama ini Bapak Ibu mungkin sudah banyak menggunakan konten augmented reality. Kalau saya juga sebelumnya biasanya juga sebagai duta rumah belajar, itu di rumah belajar itu ada konten AR atau augmented reality, itu yang biasanya kita gunakan handphone kita, lalu kita arahkan kepada objek tertentu, lalu keluar seperti nyata objek tersebut. Nah, jadi ini
augmented reality itu menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata, sistem terbuka dan berguna untuk detailing. Jadi seperti misalkan kemarin ada bagian-bagian Ka'bah atau bagian organ manusia, itu kita klik, itu bisa terbagi ketika kita menggunakan augmented reality. Kalau virtual reality itu membawa 100% ke dalam dunia digital. Jadi kita dalam dunia digital, makanya untuk lebih memaksimalkan pengalaman yang kita dapat, itu sangat disarankan sekali menggunakan VR Goggle atau VR Glasses. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau lebih mendalami, Bapak Ibu mau coba beli, itu di toko-toko online itu banyak, atau Melia Lab itu juga ada, dan harganya itu juga tidak terlampau mahal Bapak Ibu. Itu 120.000 itu sudah ongkos dengan ongkos kirimnya. Jadi tidak terlampau mahal harganya. Itu ada kualitas-kualitasnya, nanti kita akan lihat. Jadi ini sistem tertutup, full immersive, dan berguna untuk belajar dengan variasi skenario. Jadi kita bisa bikin skenario, itu pemahaman konsep dasar dan skenario HOTS. Dan yang masih terbilang mahal, itu mixed reality, yaitu sistem gabungan antara VR dan AR. Ini sistemnya terbuka, imersif, dan berguna untuk detailing yang lebih advance. Nah, jadi kita sekarang ke virtual reality saja dulu Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu sudah paham AR, sudah paham VR, dan kita bisa meningkatkan menjadi MR. Oke Bapak Ibu, ini kita lewatkan saja ke Jawatak ketika VR. Nah, ini perkembangan teknologi VR dari masa ke masa, sehingga pada tahun 2014 Google itu sudah menemukan semacam Google VR atau glasses-nya, sehingga lebih terasa nyata. Ini dia Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat saja tentang ketika kita menggunakan VR itu lebih kepada 3 dimensi. Dan juga pengaturan luas pandangan dalam VR akan menghasilkan fokus yang tepat juga bagi user. Hal ini disebabkan area line of sight yang efektif pada media VR. Jadi kita itu menggunakan biasanya 120 derajat, sehingga lebih jauh cakupan dari pandangan kita. Ini dia Bapak Ibu, jarak minimal penempatan UI-nya nanti bisa kita baca pada slide-nya. Saya mau cepat saja karena kita mau masuk ke pelantar kita, guru binar Bapak Ibu. Dan sebelum jauh ke guru binar, Bapak Ibu, ini saya sudah ketika saya mengumumkan di sosial media atau di grup-grup WA, bahwasanya Bapak Ibu minimal harus menyiapkan PC laptop yang bisa menjalankan program Melia Lab Creator ini. Pertama, prosesornya i3 atau i5 atau i7 atau setara, dan RAM-nya minimal 2 GB. Jadi Bapak Ibu pastikan RAM Bapak Ibu itu 2 GB. Nanti kalau dia di bawah 2 GB itu agak tidak bisa, mungkin Bapak Ibu 2 GB itu lumayan sudah bisa. Kalau di atas ini sangat bisa sekali Bapak Ibu, sangat bisa sekali, dan tentu akan lebih lancar penggunaannya. Kalau saya sendiri menggunakan prosesor i3, RAM saya 4 GB Bapak Ibu. OS-nya Windows 7810 dan 64 bit, ruang penyimpanan sebaiknya 2-5 GB tersedia. Dan untuk smartphone, smartphone ini tujuannya untuk menjalankan. Jadi yang tujuannya nanti selesai kita membuat Bapak Ibu di komputer, sebelum kita bagikan kepada siswa, kita coba di smartphone kita. Udah pas rasanya baru kita bagikan. Jadi untuk pengguna smartphone ini sebenarnya utamanya lebih kepada siswa, tapi kita juga harus mencobanya supaya hasil yang kita dapatkan itu lebih sempurna. Ini RAM-nya juga kita minimal 2 GB. Kalau sekarang itu HP rata-rata, saya saja 1 tahun yang lampau itu RAM-nya sudah 8 GB. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau HP Bapak Ibu itu RAM-nya nggak cukup 2 GB atau masih HP lama 1 GB, tapi laptopnya mencukupi, nanti mungkin untuk mencobanya bisa pakai HP suaminya, bisa pakai HP anaknya yang lebih canggih, supaya Bapak Ibu tetap bisa mencobanya. Dan OS-nya itu Android, minimal Lollipop, dan ruang penyimpanan sebaiknya 500 MB atau setengah giga itu tersedia. Nah, ini juga sensornya giroskop dan akselerometer,
untuk mode VR. Nanti ketika Bapak Ibu menginstal Melia Lab ini di HP-nya, itu akan langsung dideteksi oleh programnya, oleh softwarenya. Apakah ini giroskop dan akselerometernya tersedia di HP, Bapak Ibu. Jadi yang paling utama Bapak Ibu adalah memiliki spek laptop seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Oke, nah ini dia. Ini kacamata VR untuk menyalakan Melia Lab VR mode VR. Ini dia banyak macamnya. Ini joystick untuk kendalinya, itu mendukung Bluetooth. Ini boleh nanti opsional saja kalau Bapak Ibu pengen lebih mendalami lagi atau lebih merasakan sensasi yang luar biasa dari VR ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut saja di sini. Oke, ini juga kontak person sudah saya sediakan. Ini saya tegaskan kembali di belakang slide saya. Nanti Bapak Ibu mendaftarkan email untuk mengakses dan mengaktifasi lisensi untuk aplikasi Melia Lab pada link ini. Jadi Bapak Ibu pastikan email yang Bapak Ibu daftarkan nanti, email Gmail, dan nanti Bapak Ibu daftarkannya di sini ya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba untuk mendaftarkannya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu juga masukkan kode uniknya ketika Bapak Ibu sudah menginstal dari aplikasi Melia Lab-nya. Jadi ini untuk downloadnya, silakan nanti saya bagikan, Bapak Ibu tinggal klik saja akan download. Dan ini untuk yang viewernya, ini mudah sekali Bapak Ibu bisa cari di Play Store, Bapak Ibu cari saja Melia Lab, nah itu akan keluar, Bapak Ibu tinggal unduh, atau Bapak Ibu bisa lewat link berikut ini. Dan untuk tutorial, Melia Lab juga sudah menyediakan, ini ada sekitar 78 halaman, Bapak Ibu bisa download ini pada melialab.com.start-trial. Ini akan memberikan penjelasan tentang Bapak Ibu sebelum kita masuk pada kegiatan Vicon kita yang kedua. Baik Bapak Ibu, itu mungkin penjelasan dari saya pada awal diseminasi ini. Kita sebentar lagi akan masuk ke pelantar kita Guru Bina. Baik Bapak Ibu, yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk silakan. Ini apakah Bapak Ibu ini sudah hidup mic-nya ini? Coba Pak Aris, Pak Aris, itu mic-nya bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Oh bisa, saya pikir Pak Aris tadi ketiduran tadi itu. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan boleh lewat kolom chat atau langsung minta izin, saya kasih. Ini Bapak Ibu juga dijelaskan oleh Ibu Yonita bahwasanya akun Premium Melia Lab itu juga sudah saya jelaskan tadi berdurasi 30 hari sejak Bapak Ibu melakukan sign up. Makanya Bapak Ibu saya menyarankan Bapak Ibu nanti masuk dulu ke Guru Binar. Bapak Ibu ikuti dulu prosedur yang ada pada Guru Binar, nanti baru Bapak Ibu install, baru Bapak Ibu sign up. Jadi mulai pas Bapak Ibu sign up maka terhitung 30 hari dari hari tersebut. Oke, link-linknya Ibu Resi nanti akan PPT-nya akan saya bagikan di grup WA, Pak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak, Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada pelantar kita, Bapak Ibu, Guru Binar. Bapak Ibu silahkan coba buka, boleh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan laptop, berarti Bapak Ibu coba gunakan HP-nya, atau kalau bisa Bapak Ibu membagi layarnya sambil mendengar suara saya saja, Bapak Ibu juga bisa langsung di laptopnya. Nah, kita buka sekarang Bapak Ibu, cari saja di Google namanya Guru Binar. Saya akan coba share screen kembali. Oke Bapak Ibu, sudah ketemu Bapak Ibu?
Ibu silakan mengikuti step-step yang akan dilakukan Pak Robi ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti tidak ketinggalan, terutama karena Bapak Ibu mayoritas sepertinya belum ada yang punya akun Guru Binar Pak Robi, jadi mungkin harus dibimbingnya dari awal daftar masuknya. Iya, betul Ibu. Kita akan coba dari awal nih Bapak Ibu untuk masuk ke Guru Binar. Kita akan coba buat akun dan kita akan masuk ke kelasnya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu sudah akses Guru Binarnya. Bapak Ibu cukup ketikkan saja di Google Guru Binar, nah nanti akan keluar Bapak Ibu. Saya akan share screen kembali. Bagi yang sudah memiliki akun, harap bersabar ya Bapak Ibu, kita ikuti langkah-langkah dari Pak Robi. Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan bersuara Bapak Ibu jika sudah bilang sudah, atau Bapak Ibu silakan jempolnya. Oke, Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia ada tampilan. Belum Nah, Pak Robi, masih mau bikin akun Pak Robi. Ya, kita belum masuk ke bikin akunnya Ibu. Saya baru tampilan. Oh, belum Pak awal. Robi. Ya. Oke, kirain udah. Berarti kita akan halaman sama-sama depan aja bikin dulu Pak akun. Robi. Gimana, Pak? Di halaman depan aja dulu Pak Robi, yang udah Ya. kayak gini aja dulu ini ya, tampilan browsernya. Ya, kita di sini dulu Bapak Ibu, kita sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi Ibu Yuliana sama Ibu Yuanita, dua orang yang ada sebagai pemeran utama di sini masuk di room kita pada siang hari ini. Jadi suatu kehormatan yang luar biasa sekali bagi saya dan juga Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu sudah lihat, kalau Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu cukup klik masuk. Lalu jika Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu silakan klik daftar akun Bapak Ibu. Oke, ini seperti biasa kita dalam membuat mendaftar atau registrasi pada sebuah produk, nama lengkap, alamat email, nomor HP, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan email yang Bapak Ibu daftarkan ketika mengisi form pendaftaran. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan itu, dan nanti juga Bapak Ibu saya sarankan juga menggunakan memang email yang sama untuk akun Milea Lab-nya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar, boleh Bapak Ibu, karena syaratnya ini harus akun Google. Masih muter-muter dulu Pak Robi. Muter-muter, oke Bu. Kalau udah bisa langsung masuk Pak Robi. Ya, bisa langsung masuk. Kalau sudah silakan kita tunggu kawan-kawan yang lainnya dulu, Pak. Oke, saya akan contohkan. Sudah masuk Pak Robi? Ya, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar lagi. Akan masukkan nomor HP Bapak Ibu. Lalu kata sandi ini Bapak Ibu sudah biasa. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah berhasil masuk, saya akan coba masuk di sini. Bapak Ibu klik masuk, dia dimintanya masuk kembali, dan Bapak Ibu silakan masukkan email yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Saya di sini menggunakan email belajar.id.
Oke, Bapak Ibu, apakah sudah berhasil masuk semuanya? Kalau Bapak Ibu sudah berhasil Sudah, masuk, Pak Robi. oke, ini saya masih proses login ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu coba cari pelatihannya yang ada foto sayanya di sana Bapak Ibu. Pak Robi, kalau terkendala sinyal, mungkin boleh saya bantu, Pak? Oke, Ibu, ini Karena, terkendala sinyal saya kayaknya. oke. Ya, boleh. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tadi, nah ini ya, Bapak Ibu tadi sudah masuk. Lalu Bapak Ibu nanti ke bagian atas tulisannya ada di kelas kolaborasi. Kelas kolaborasi, apakah sudah ketemu Bapak Ibu kelas kolaborasi, diklik, nanti akan ada halaman seperti ini. Apakah sudah Bapak Ibu? Mungkin boleh. Belum. Oke, silakan diklik dulu kelas kolaborasinya. Masih loading, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, nanti kalau ada yang tertinggal bisa memutar kembali rekamannya, terutama bagian ini supaya dapat diulang lagi stepnya. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk dulu ya, Bapak Ibu, karena nanti kalau misalnya belum masuk, tidak akan bisa mendaftar kelas kolaborasinya. Setelah itu di mana lagi udah keluar logo-logonya? Oke, sebentar ya Bu, kita tunggu rekan yang lain. Mungkin kalau yang sudah, di kolom chat bisa ketik 1 kalau yang sudah. Ya. Masih ditunggu Bapak Ibu bagi yang belum. Oke, mungkin kita sama-sama terkendala sinyal, ya udah saya bantu saja karena sudah luar kepala ya. Oke, Bapak Ibu kalau sudah masuk ke kelas kolaborasi, lalu di situ ada logo-logo ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan scroll ke paling bawah. Paling bawah ada tulisannya Diseminasi VR Ambassador. Ya. Oke. Nah, ini di bagian bawah, diseminasi VR Ambassador. Sudah? Kalau sudah, silakan klik, ketikkan 1 di kolom chat. Oke. Oke ya, silakan diklik. Lalu Bapak Ibu, silakan dicari yang ada posternya atau wajahnya Pak Robi. Kan ini juga sinyalnya. Kalau yang sudah berhasil menemukan wajah Pak Robi, sudah diklik posternya, silakan diklik, silakan ketik di kolom chat 2, angka 2, supaya saya tahu nih, Bapak Ibu semuanya sudah sampai di mana. Oke.
Maaf Bu, boleh diulang kembali Bu yang sebelum ini Bu. Tampilannya sekarang masih sampai ada di mana? sampai di dashboard sama blok kalender portofolio sampai logout itu Bu. Oke, Ibu sudah klik kelas kolaborasi. Oh, Silakan di sudah bagian Bu. atas, ya sudah. Nanti akan muncul seperti ini kalau Ibu pasti. Nah, seperti ini Bu di layar kelas kolaborasi. Lalu ada Bu? Oh, belum keluar Bu. Ya mungkin agak sinyalnya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah kelas Ambil yang kolaborasi, diseminasi VR Ambassador ya Bu? betul sekali Bu. Diklik. Lalu dicari wajahnya Pak Robi yang paling ganteng nih Bu. Semuanya Yang ganteng 32 JP ya Bu ya? Ya, inovasi perancangan. Nah ini, Pak Robi diklik. Sudah. Sudah berhasil masuk ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, lalu di sebelah kanan dari kelas yang Bapak Ibu masukkan, apakah ada tulisannya, ada kotak kecil, kode beasiswa, begitu Bapak Ibu? Benar nggak? Iya. Sudah masuk? Ya, oke. Nah, Pak Robi boleh diberitahukan kode beasiswanya untuk bisa masuk, apa Pak Robi sekalian? Oke, kode beasiswanya saya ketikkan di kolom chat Bapak Ibu itu VR Sumbar. VR-nya huruf besar, sumbarnya kecil semua. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih gangguan sinyal, seperti saya juga, Pak Robi juga, mungkin trafficnya lagi sangat tinggi, nanti bisa diulang lagi dengan melihat rekaman ini. Nah, ngambil beasiswanya tadi yang mana ya Bu? Maaf Bu, ini ada di sebelah kanan. Kan ada tulisan tidak untuk umum. Ya, diklik dulu fotonya Pak Robi. Sebelah kanan. Ini Bu, di layar tadinya ada di sini Bu. Ini karena saya sudah masuk. Oh. Ada? Oh, ada Bu. Ada. Ya, dimasukkan VR huruf besar sumbar. S-nya huruf kecil. SUMBAR. Sesuai dengan apa yang dituliskan Pak Robi. Sudah ya? Sudah. Oke. Halo Bu Yuanita. Ya. Beasiswa Ibu masukkan ke sebelah sini Bu. Tadi ada kotak kosong tulisannya kode beasiswa, diketikkan seperti yang ada di kolom chat. VR Sumbar ya, VR Sumbar. Ya. Sudah ya. Kalau Bapak Ibu berhasil masuk, bentukannya seperti ini kelasnya. Durasinya 32 JP. Ini saya lihat sudah banyak yang berhasil masuk. Saya udah masuk ke bagian kolom-kolom kegiatan. Pretest, ya, kayak gitu. Betul, Bu. Tepat sekali. Tepat sekali. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Pak Robi, saya bisa bantu jelaskan untuk kelas ini ya, Pak ya? Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu. Jadi di layar Bapak Ibu, sudah terlihat kelas-kelas apa saja, sesi-sesi apa saja yang akan Bapak Ibu jalani. Tujuannya kelas ini adalah untuk mempersiapkan Bapak Ibu sebelum nanti praktek VR bersama Pak Robi. Nah, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang berpikir, aduh kenapa saya harus disuruh baca-baca dulu sih gitu. Nah, pengalaman kami dari program-program yang sudah dibuat bahkan dengan para VR Ambassador ini, Bapak Ibu, para peserta itu harus memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu dengan mengikuti kelas-kelas ya, kelasnya Pak Robi ya. Jadi Bapak Ibu nanti ikut pretextnya dulu, lalu saling mengenal di sini ya, saling berkenalan. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang belum kenal. Lalu nonton video pembukanya apa sih kira-kira kelas ini.
Nah, sebagai ilmu dasarnya, Bapak Ibu akan diberikan tentang pemahaman design thinking, Bapak Ibu baca terlebih dahulu, lalu diskusi, dan sebagainya. Nah, di sesi berikutnya ada pengenalan konsep teknologi VR dalam pendidikan. Bapak Ibu juga ikuti urutannya harus secara runut ya Bapak Ibu, karena tidak bisa Bapak Ibu, saya malas lah pretest, saya mau langsung ke sini. Nah, ini nggak bisa. Ups, ada kata-katanya adalah ups, mohon kerjakan sesuai dengan urutan sesi gitu. Jadi memang harus runut. Nah, sampai nanti sesi pertama Pak Robi, yaitu pembuatan VR ya Pak Robi, mungkin Bapak Ibu bisa sampai pengenalan konsep teknologi VR terlebih dahulu. Begitu ya Pak Robi? Betul Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika masuk ke kelasnya Pak Robi yang praktek, Bapak Ibu sudah tidak nol, sudah tidak kertas putih lagi gitu. Bapak Ibu sudah bisa mencoba. Ini kan ada nyoba nih Bapak Ibu, ada sesi eksplorasi Milea Lab. Di situ ada trialnya, lalu ada panduannya, lalu bisa tahu fungsi-fungsinya apa aja sih, kenapa saya harus menggunakan VR. Nanti ketika sesi pertama dengan Pak Robi, itu sudah enak diskusinya, sudah ada landasannya, tidak dari nol lagi. Begitu ya Bapak Ibu, jadi PR-nya sampai nanti pertemuan pertama, kedua setelah onboarding session ini adalah mengikuti kelas guru binar, ini hanya membaca dan menonton video saja. Lalu ada diskusi-diskusi juga yang Bapak Ibu bisa ikuti. Belum ada tugas harus membuat apa, karena nanti membuat VR-nya akan langsung dipandu oleh Pak Robi. Oke, lanjut Pak Robi, ada yang mau ditambahkan mengenai hal ini? Ya, saya cuma mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwasanya di guru binar ini itu sudah ditata dengan sangat sistematisnya. Jadi Bapak Ibu betul-betul dipandu untuk mengikuti kegiatan ini secara runut dari awal, dari pretest. Jangan takut Bapak Ibu, pretest ini menentukan nanti ini untuk kelulusan. Enggak Bapak Ibu, pretest ini nanti Bapak Ibu itu mencoba menggali seberapa besar pemahaman Bapak Ibu di kelas design thinking ini. Jadi silakan Bapak Ibu eksplorasi, karena memang di sini Bu Yuanita yang paling berat itu adalah melawan apa ya? Melawan rasa malas. Nah, ini rasa malas biasanya kadang-kala kalau kita ikuti ini, kita nonton videonya agak 6 menit, itu sambil santai-santai kita nonton, itu selesai juga. Tapi kalau rasa malas yang lebih besar, ya akhirnya nggak selesai kita mengikuti kegiatan BIMTEK kita ini, Bu Yunita. Betul sekali, pengalaman juga ya Pak Robi ya. Jadi pada saat kelas di guru binar ini sangat menentukan komitmen belajar kita, karena VR bukan sebuah ilmu yang perlu kesabaran juga dalam mempelajarinya. Nanti Pak Robi bisa banyak cerita, menentukan standpoint aja harus teliti, lalu dan sebagainya. Nah, kita latihan dulu nih Bapak Ibu, mempersiapkan nanti untuk praktek langsungnya di guru binar ini. Bapak Ibu mengikuti sesinya satu persatu, nanti pas ketemu dengan Pak Robi baru kita sesi diskusi. Begitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum mengikuti sesi di guru binar, langsung mengikuti sesi dengan Pak Robi, langsung praktiknya nanti akan bisa terjadi kebingungan karena berbeda pemahaman dengan peserta lainnya. Begitu pesan dari saya, Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa dilanjut, Pak Robi. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah cukup paham sejauh ini, Bapak Ibu, tentang pelantar kita, tentang kelas yang kita gunakan di guru binar? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand Bapak Ibu atau lewat kolom chat. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih di pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh guru binar. Ini apakah pelatihan ini berbayar? Nah, oke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk tadi ke dalam guru binar, itu ada pelatihan yang memang itu gratis.
Oke, seperti ini pelatihan VR ini ada gratis, berarti Bapak Ibu nanti tidak akan dikenakan biaya. Tapi Bapak Ibu yang mau menambah kompetensi di bidang lainnya, seperti juga ada PTK, saya lihat ada video pembelajaran lainnya yang dikenakan. Nah, berarti kalau yang memang seperti itu, nanti Bapak Ibu memang harus ada investasinya sesuai dengan yang sudah disebutkan. Yang jelas untuk kegiatan kita kali ini Bapak Ibu itu gratis dan ilmunya mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, ada pertanyaan nih Pak. Waktu pelaksanaan setiap sesi apa ditentukan? Nah, silakan Pak Robi. Ya, untuk waktunya Bapak Ibu itu bebas. Bapak Ibu mau mengerjakannya di waktu senggang Bapak Ibu ketika di sela-sela mengajar, di sela-sela pesantren Ramadannya, atau capek memasak di sore hari menunggu waktu berbuka, selesai ngaji Bapak Ibu coba mau akses satu kegiatan boleh Bapak Ibu, kapanpun waktunya boleh. Jadi nggak harus jam sekian, tetapi nanti ketika kita kegiatan sinkronos, maka saya sangat mengharapkan Bapak Ibu memang bisa bergabung. Yang pertama kali itu kita masuk itu hari Kamis besok Bapak Ibu semuanya. Iya, memang ini pelatihan VR ini memang dituntut untuk komitmen ya Pak Robi ya, sangat penting sekali komitmen karena kalau pengalaman saya pelatihan VR tuh kalau ke skip kelewat satu kali, wah rada jauh ya Pak Robi ya. Jadi memang harus rajin ikut kelasnya Pak Robi begitu. Ya, ini juga pengalaman ini Bu Yonita. Saya kemarin itu ketika pertemuan pertama, ini karena kebetulan berbentrokan dengan tugas yang lain, saya terlambat setengah jam, Bu. Saya terlambat 30 menit, lalu saya ikuti sampai akhir, dan itu saya ngeblank. Dan akhirnya saya nonton lagi rekamannya, saya ulang lagi selama lebih kurang 2 jam nontonnya. Jadi memang betul-betul diulang-ulang ya Pak. Iya, disiplin kita Bapak Ibu, ketika memang komitmen kita masuk jam 13, ya kita semua bersama-sama jam 13 sudah berada pada room yang ditentukan. Betul sekali. Dan kalau Bapak Ibu terlambat, misalnya terlambatnya agak lama, karena setengah jam itu aja ketinggalannya sudah banyak sekali ya Pak Robi ya. Begitu. Karena harus detail bagaimana cara memilih aset, bagaimana membuat scene, itu semuanya sangat detail, step by step akan diajarkan oleh Pak Robi. Dan nanti juga mungkin Pak Robi kalau misalnya pesertanya banyak bisa dibagi kelompok kecil ya Pak Robi ya, supaya bisa lebih intens juga begitu. Ya. Oke Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya? Tadi saya melihat yang sudah masuk di kelas Pak Robi baru 33 orang, jadi kita nantikan kurang lebih berapa? 40 orang lagi ya Pak Robi ya untuk bisa bergabung. Kita masih menanti Bapak Ibu yang masih belum bisa bergabung, itu silahkan dicoba. Jangan dengan kode beasiswanya itu adalah VR Sumbar. Silahkan Bapak Ibu masuk di sana, dan silahkan juga nanti sudah mulai bisa dilihat Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sana, mulai dari pretest, mulai dari perkenalan. Ini jika ada lambang balon-balonnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu itu ada chatnya di sana. Lalu itu waktunya lebih kurang 10 menit, lalu ada video pembuka, lalu konsep design thinking dalam pendidikan, implementasi design thinking dalam kelas, lalu ada diskusi praktik design thinking. Di sini Bapak Ibu juga ada diskusinya. Dan jika saya ulang kembali, jika Bapak Ibu tidak melakukan step by step-nya atau yang di awalnya, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke step selanjutnya atau ke bagian selanjutnya. Nah, itu dia. Dan nanti kita akan masuk nanti pada konten VR-nya, yaitu mengenai sesi eksplorasi Melia Lab-nya. Ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu eksplorasi, ini 600 menit, ini waktunya, silakan Bapak Ibu coba. Karena ini disesuaikan dengan sertifikat yang akan kita dapatkan nanti 32 JP Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pertama kali mengikuti pelatihan di Guru Bina, jangan kaget, misalnya tadi ada tulisannya 600 menit, lalu pertanyaannya, Bu, apakah saya harus 600 menit di depan laptop? Gitu, atau 20 menit, apakah saya harus 20 menit di depan laptop? Itu tidak ya, Bapak Ibu, jadi waktunya silakan disesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu bereksplorasi dengan VR
bisa hanya dengan 10 menit mengerti semuanya, silahkan, tidak apa-apa. Atau mau dicicil 600 menit tuh, ya udah sehari saya 30 menit deh gitu, misalnya, itu bisa ya. Itu hanya perkiraan waktu orang normal kira-kira belajar atau mengeksplorasi itu sekian gitu. Jadi itu memang perkiraan, dan itu juga menjadi catatan pada sertifikat Bapak Ibu, begitu kurang lebih. Jadi tidak harus 600 menit di depan laptop ya Bapak Ibu, karena ini sistemnya sudah swapacu atau secara mandiri, jadi Bapak Ibu bebas mengatur waktunya. Pelatihan jenis ini adalah inovasi yang cukup baru di Indonesia. Jadi kalau yang lainnya biasanya harus Zoom gitu ya, harus Zoom sekian lama, harus ikut diklat di hotel apa, di sekolah apa. Nah kalau ini Bapak Ibu sambil nonton TV, sambil baca-baca juga boleh, atau habis tadi katanya habis masak bosan gitu ya, nunggu buka puasa tinggal 10 menit lagi saya nonton satu video lah, itu juga bisa begitu. Oke Bapak Ibu, jika ada yang ragu silakan ditanyakan. Ini mumpung ada Ibu Yuanita di sini. Rugi loh kalau ketika ada Ibu Yuanita Bapak Ibu tidak bertanya untuk mengali ilmunya dari Ibu Yuanita. Saya rasa kalau untuk guru bina semuanya sudah paham Pak. Mungkin ini sekarang lebih kepada VR-nya, atau Bapak nanti mau ngejelasin tentang VR-nya pada saat pertemuan hari Kamis Pak? Ya, rencana kita pertemuan hari Kamis Ibu, supaya guru-guru kita ini Bapak Ibu ini bisa eksplor terlebih dahulu. Pokoknya nanti kalau kita langsung sekarang mereka aktivasi, tapi mereka belum, rekan-rekan guru ini belum mengerjakan kegiatan design thinking-nya Ibu. Ya, betul sekali Pak. Pengalaman kemarin di daerah lain juga ada diseminasi. Mereka semua belum mulai pelatihan VR, tapi udah sign up dari kemarin gitu. Jadi sayang banget nanti waktunya akan terpotong. Jadi Bapak Ibu mohon nanti sign up-nya atau mendaftarnya berbarengan saja ya dengan Pak Robi, mengikuti instruksi dari Pak Robi supaya nanti pada tidak keburu expired begitu Bapak Ibu, atau tidak keburu habis durasi akun premium Bapak Ibu begitu. Sepertinya semua sudah jelas Pak Robi. Sudah jelas ya Bapak Ibu, tidak ada mau ditanyakan lagi. Ya, karena cukup mudah, stepnya hanya kendala jaringan saja. Assalamualaikum, maaf Pak Robi. Bu Yuanita. Iya, Ibu Jasmi. Tadi saya tidak sengaja udah klik sign up, itu kayak mana itu Bu ya? Apa sudah terhitung waktu atau bagaimana Bu ya? Ini di platform apa ya Bu? Itu di Guru Binar atau di Milelab? Oh, ya enggak ini juga sih saat ya, pendaftaran itu pasti, tadi ya, daftar, itu pasti, nah Bu. kemudian lanjut Nah, ada pasti, sign up. Ya, itu pasti Guru Binar Bu, bukan Milelab. Gitu. Kirain udah yang terhitung waktu itu Bu, belum berarti ya? Belum ya, Bapak Ibu nanti semuanya ikut komando dari Pak Robi begitu Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, ini sudah hampir pukul 15. Memang untuk onboarding ini kita sampai Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam guru binarnya. Itu maka nanti jika sudah oke, saya tidak mau lanjut dulu ke dalam Melia Lab karena takutnya nanti gantung di sini. Waktu Bapak Ibu 3 hari nanti masa akun premiumnya nanti terbuang sampai hari Kamis kalau Bapak Ibu tidak mengekspornya. Makanya kita hari Kamis atau hari Rabu saya akan beri komando kepada Bapak Ibu, silakan aktifasi. Nanti Bapak Ibu ketika mengaktifasinya, ini saya share screen lagi. Oke, ini Guru Binar Warrior keluar ya. Nanti ketika pengenalan konsep di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ketika registrasi akun, nah ini sinilah harusnya Bapak Ibu nanti akan install dari aplikasi Melia Lab-nya. Nah, di sini diinstal. Jadi selesaikan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan saya mau coba aja langsung. Nah, nanti akhirnya yang dasar-dasar di sini Bapak Ibu belum paham, dan ketika Bapak Ibu registrasi tidak bingung atau tidak tahu apa yang melakukan, sehingga waktu
premiumnya itu berkurang. Nah, mungkin itu dia Bapak Ibu tambahan dari saya. Oke, tadi memang kita lihat memang karena memang trafficnya sangat sibuk, saya juga lama loadingnya Bapak Ibu. Ini juga ada Ibu Linda. Bu Linda ini tidak salah, ini dari provinsi mana ya Bu Linda Novianti ini? Kalimantan Selatan ya, nggak salah Ibu Linda. Dan akhirnya kita sudah bisa loading semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas Bapak Ibu, silahkan semuanya Bapak Ibu ajukan jempolnya, reaksinya ajukan jempol, bahwasanya Bapak Ibu sudah cukup paham untuk sesi onboarding kita. Dan memang kami minta komitmen Bapak Ibu, kita lakukan sesuatu inovasi yang baru untuk siswa-siswi kita, untuk diri kita. Mudah-mudahan dengan VR ini akan menciptakan suatu seni yang baru bagi Bapak Ibu dalam mengajar bagi peserta didiknya. Oke, ini wajah-wajah yang memang sudah sering saya lihat semuanya. Yang orang-orang master coding di sini juga ada. Sekali lagi kita nggak usah jauh-jauh mikirnya coding. Kalau coding ini ada nih di sini saya lihat masternya. Kalau saya ini nggak ngerti dengan coding Bapak Ibu, kita dengan Melia Lab kita drag and drop saja Bapak Ibu, eksplorasi nanti Bapak Ibu akan mengerti. Nah, ini ada yang bertanya, apakah pretest sudah bisa dimulai dari sekarang Pak Robi? Bisa Bapak Ibu, tapi kita tutup dulu acaranya supaya nanti Bapak Ibu bisa konsentrasi dalam mengerjakan pretestnya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanya, ini Bapak Ibu kita bisa cukupkan Ibu Yuanita untuk sesi onboarding kita ini, dan nanti Bapak Ibu. Iya Pak Robi. Ya, kita akan ketemu nanti hari Kamis lagi, kita akan eksplorasi Melia Lab-nya, kita akan belajar VR-nya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama dulu Pak Ibu hidupkan kameranya, kita berfoto bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Di layar saya masih ada berapa yang belum hidup kameranya. Oke, semuanya. Oke, 1, 2, oke. Saya screenshot, masuk kita ke layar 2, Bapak Ibu. Tahan sebentar senyumnya. Walaupun sudah kering ini dari pagi ya Bapak Ibu. Jika ada Pak El, selamat bergabung Pak El yang dari tadi juga saya lihat sudah menampingi kita di sini dari Guru Binar. Oke, slide ketiga Bapak Ibu. Silakan yang masih aktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Guru Binar, Ibu Yuanita, Pak El, yang selalu mendampingi kami dalam kegiatan diseminasi ini. Terima kasih juga kepada Putra Sampurna Foundation, Melia Lab, yang telah beri jalan untuk bisa Sumatera Barat mendapatkan ilmu tentang virtual reality ini. Baik Ibu Yuanita, apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada, Bapak Ibu. Pesan saya sekali lagi, tidak ada yang bisa menggagalkan, maksudnya menggugurkan Bapak Ibu ya dalam pelatihan ini, kecuali adalah komitmen Bapak Ibu sendiri. Jadi saya selalu bilang dari awal oleh para VR Ambassador, kita tidak berkompetisi dengan siapapun, namun kompetisi kita yang pertama adalah dengan diri kita sendiri untuk mengalahkan rasa malas, rasa enggan, rasa putus asa. Karena sekali lagi, walaupun VR ini bukan hal yang seperti kayak orang baca majalah, oh ya langsung ngerti gitu, perlu kesabaran, perlu ketelitian dalam Bapak Ibu belajar, maka dari itu jangan pernah putus asa. Kalau nanti belum bisa, tanyakan kepada masternya ini VR Ambassador, Pak Robi sudah melakukan pelatihan banyak sekali dari awal, jadi Bapak Ibu berada di tangan yang tepat lah, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yuanita, Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan waktu yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini, dan sampai jumpa pada kegiatan kita yang kedua hari Kamis
tanggal 6 Mei 2021 pada pukul 13 dan roomnya akan saya informasikan nanti. Baik Bapak Ibu, saya Robi Stelmana mewakili dari Guru Binar dan PR Ambassador undur diri. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Sukses Pak Robi. Ya, terima kasih Bu Yunita, Pak El, terima kasih Pak El. Terima kasih Bu Yunita, Pak Robi. Iya, Ibu Rika. Terima kasih banyak Pak Robi, Bu Yunita. Sama-sama Bu Desi.